Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Novelia Ambarita dari kelas AK 23E NIM 20230070 177. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dan Budaya sesi 14, yaitu tentang plagiarisme dan etika ilmiah. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius atau penculik atau menculik. Secara etimologi, kata plagiarisme pada karya tulis ilmiah mengandung kejahatan intelektual karena melakukan pencurian gagasan tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks akademik, plagiarisme adalah tindakan mencuri ide, data, atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa memberikan atribusi yang layak. Pada intinya, plagiarisme yaitu menggunakan hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri tanpa memberi pengakuan kepada pemilik hak cipta. 4 tipe plagiarisme menurut Sulistyo Simanjuntak tahun 2022. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau menyalin kata-kata persis tanpa perubahan, seperti menyalin kalimat dari jurnal dan memasukkannya ke laporan tanpa tanda kutip atau sumber. Kedua, plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of search. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas, seperti menyampaikan ide dari buku sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang ketiga itu plagiarisme kepengaran atau plagiarisme of authorship, yaitu mengaku sebagai penulis dari karya orang lain. Contoh, mengganti nama penulis pada makalah teman. Dan yang keempat yaitu self-plagiarisme, menggunakan kembali karya sendiri tanpa izin atau pemberitahuan. Tipe ini termasuk penulis mempublikasikan satu artikel lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Contohnya, mengirim tugas yang sama ke dua mata kuliah yang berbeda. Etika ilmiah. Etika ilmiah adalah seperangkat prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku dalam melakukan penelitian, penulisan, dan penyebaran karya ilmiah. Etika ini menjaga kejujuran, integritas, dan keadilan dalam proses akademik. Prinsip etika ilmiah. Beberapa dari prinsip etika ilmiah yaitu yang pertama, kejujuran. Menyajikan fakta sebagaimana adanya. Misalnya jangan mengubah data supaya terlihat mendukung hipotesis kita. Kedua, otentisitas. Karya yang kita buat adalah hasil pemikiran sendiri. Ini penting agar kita tidak menjiplak meskipun tanpa niat. Yang ketiga, keadilan. Memberikan kredit kepada siapapun yang berkontribusi. Penulisan kutipan dan daftar pustaka menjadi berbentuk keadilan akademik. Lalu keterbukaan. Siap menerima masukan, kritik, saran, dan koreksi ilmiah dari orang lain. Karena ilmu itu berkembang dan terbuka terhadap revisi. Yang terakhir, tanggung jawab. Bertanggung jawab penuh atas isi dan karya ilmiah, termasuk jika data atau kesimpulan kita disalahguna. Dampak plagiarisme. Beberapa dampak dari plagiarisme berdasarkan beberapa aspek, yaitu di dalam aspek akademik, yaitu dikenakan sanksi seperti skorsing, pencabutan gelar, atau pengurangan nilai. Dalam aspek hukum, saksi Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam aspek moral, kehilangan reputasi dan kepercayaan publik terhadap diri kita.
Dan dalam aspek etik yaitu dicap tidak profesional dan tidak layak sebagai seorang ilmuwan. Di sini saya akan memberikan tips mencegah plagiarisme. Yang pertama itu, selalu mencantumkan sumber-sumber, minimal nama penulis dan tahun terbit. Kedua, parafrase dengan pemahaman. Ubah struktur kalimat dan gunakan kata sendiri, tapi maknanya tetap sama. Lalu gunakan alat bantu seperti Turnitin untuk memeriksa tingkat kemiripannya. Tulis dengan suara dan gaya sendiri, jadikan karya kita unik dan mencerminkan pemahaman. Pahami pedoman penulisan ilmiah. Setiap kampus atau jurnal punya gaya penulisannya sendiri. Saat ini, plagiarisme bisa dicek secara mudah, tapi tanggung jawab etika tidak bisa digantikan oleh mesin. Kita sebagai akademisi harus menjunjung tinggi integritas, karena dari sinilah kualitas keilmuan dibangun. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.